Nah, ini sebelah kanan kita mengarah ke Ciwidey. Kalau lurus itu ke Cianjur ya, Sindang Barang. Jadi teman-teman yang dari Cidaun atau dari Pangandaran, kalau kita lewat Pansela, Pantai Selatan, itu berhentinya berbeloknya di sini, mengarah ke Ciwidey. Sekarang kita kembali dari Cidaun mau ke Bandung dengan jarak kurang lebih 110 sampai 120 km. Yang kalau dari Google Maps kurang lebih 3-4 jam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Video kali ini adalah perjalanan balik touring kami dari Cidaun menuju kembali ke Bandung. Setelah sebelumnya kami bermalam dan menginap di Pantai Cemara Cidaun, yang videonya bisa teman-teman tonton tentunya di channel Resi Family. Perjalanan kami balik ke Bandung ini akan kami bagi ke dalam beberapa video, supaya videonya tidak terlalu panjang. Dan kebiasaan kami akan usahakan untuk tidak ada pemotongan video kecuali ketika kami beristirahat. Sebagai konsekuensinya, maka sebagian besar video akan kami percepat beberapa kali. Oh ya teman-teman, sebelumnya kami mohon maaf dikarenakan ada kesalahan teknis, kualitas audio di video ini kurang maksimal, artinya kurang begitu bagus. Oke teman-teman, silahkan ditonton ya. Ya, boleh. Oke, jadi ya. Yuk mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Ya teman-teman, sekarang waktunya kita kembali ya. Di belakang kita itu adalah Pantai Cemara Cidaun, di mana kita semalam menginap dan bermain-main di pantainya kemarin sore, dan juga tadi pagi kita sempat bermain-main dan bikin foto di situ, bikin video di situ ya Pak. Nah sekarang kita dalam perjalanan untuk kembali ke Bandung dari Cidaun ini, atau tepatnya dari Pantai Cemara Cidaun sampai Bandung, tepatnya di sekitaran Bale Endah, kurang lebih menempuh jarak 110 km, yang kalau secara Google Map itu bisa ditempuh sampai 3 atau 4 jam. Tapi kita akan melakukan perjalanan santai, jadi kemungkinan besar kita akan lebih dari 4 jam. Itu nggak apa-apa. Sekarang kita berangkat jam berapa jarak? Tahu? Oke, berarti sekarang setengah 11. Kalau standarnya ditambah 4 jam itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, setengah 3 kita nyampe rumah. Tapi kalau kita jalan santai mungkin nyampe rumah setengah 5 atau setengah 4. Oke teman-teman, ya kita nikmati perjalanan kita. Teman-teman bisa lihat betapa indahnya pemandangan kita ini, pegunungan dan persawahan luar biasa. Oke, sambil jalan, sambil kita menikmati perjalanan, semoga mudah-mudahan kita sampai di tujuan. Ya, jalan-jalannya berbatu. Aduh, ini dari kemarin yang agak sulit juga ini kita, karena jalannya belum bagus ya. Dan ini satu-satunya akses atau satu-satunya jalan menuju Pantai Cemara Cidaun. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, mau nggak mau harus lewat sini. Dan itu akan dipungut bayaran. Di depan itu 5.000 per kendaraan ya harusnya ya. Tapi kemarin kita ada kesalahan, dimintai 5.000 per orang di depan. Terus di dalam area wisatanya itu juga dimintai 5.000 per orang. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah di depan itu 5.000 per kendaraan atau per motor, di dalam itu adalah 5.000 per orang, dan parkir 5.000 per kendaraan lagi. Jadi memang minimal itu kita akan membayar 15.000 untuk satu orang dengan satu kendaraan.
kalau dengan dua berarti kita 20.000 lah ya. 2 orang 1 motor itu 20.000, karena di depan satu motor itu 5.000, terus uang masuk atau masuk ke wisatanya 10.000 untuk 2 orang, dan parkirnya 5.000. Artinya totalnya untuk kendaraan 2 orang itu adalah 20.000. Ya teman-teman harus siapin duit 20.000 untuk bisa ke sini. Wisata murah meriah menurutku itu ya. Dengan 20.000 kita sudah bisa menikmati indahnya pantai. Jangan pikir kalau kita berwisata atau kita mau senang-senang duitnya harus besar-besar, harus dengan uang gede jutaan-jutaan. Enggak, kita 20.000 aja kita bisa senang-senang. Ini dengan plus dengan bensin paling berapa ya? Bensin kita berangkat itu kalau nggak salah ngisinya sekitar, mungkin kalau Beat ini sekitar 40-50 ribu ya. Ini masih ada 2 bar nyampe sini dari Bandung. Artinya kalau kita mau ngisinya lagi pun maksimal ya 50-50 100 ribu lah kita bensin pulang pergi. Jadi 100 ribu untuk beli bensin, 20.000 untuk masuk plus makan ya mungkin kan 200.000 atau 250.000 cukup untuk bisa masuk sini. Ya, yuk mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita ke kanan ini karena apa? Karena kita mau beli bensin dulu. Di daerah sini bensin itu agak pom bensin itu agak susah. Jadi kalau teman-teman mau ke daerah sini sebaiknya beli bensin dulu di tempat yang memang ada SPBU yang benar. Kita nyari bahan bakar Pertamax. Kalau di sini Pertamax itu hanya ada di SPBU ya. Sedang kalau di Pertamini itu adanya Pertalite. Jadi nggak ada Pertamax. Nah, kita biasa ngisi ya Pertamax ya daripada Pertalite, karena lebih bersih dan juga lebih bertenaga. Nah balik lagi, kalau teman-teman mau ke daerah sini sebaiknya teman-teman mengisi bensin atau bahan bakar di daerah teman-teman dulu. Paling enggak itu di Ciwidey lah, atau di Soreang. Bentar ya ada. Paling enggak teman-teman isi di Soreang gitu ya. Nah, kita isi full, balik ke sini. Nah di Cidaun ini pun cuma ada beberapa. Di Cidaunnya sendiri nggak ada SPBU. Kita harus ke daerah Pantai Jayanti. Di situ ada SPBU yang jaraknya kurang lebih 4 km. Gelap banget sini jaraknya. Iya, enak. Oke. Ya, kita setelah mengisi bahan bakar di Pantai Jayanti, dari Pantai Jayanti kita kembali lagi ke arah Cidaun. Karena di sini SPBU yang ada terdekat ada di sini. Jadi sekarang kita harus kembali ke arah Cidaun dan kita akan kembali ke Bandung melalui Ciwidey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 1593 km ya. 15936 dimulai dari Jayanti.
Ya teman-teman, video-video kami kemarin sepertinya agak sedikit bermasalah karena saya punya satu solusi baru, yaitu solusi mengenai baterai. Dimana baterai ini biasanya kan terlalu cepat habis, karena satu baterai itu habisnya waktunya, karena satu baterai biasanya hanya untuk 1 jam, sedangkan perjalanan kami biasanya lebih dari 1 jam. Nah, ada solusi, itu kita menggunakan power bank. Nah, dengan menggunakan power bank, maka jam pemakaian kamera kita bisa lebih lama. Kalau selama ini kita menggunakan baterai, kita kan menggunakan casing yang waterproof, dimana kedap udara dan kedap suara. Semua perekaman kami selama ini cukup bagus, cukup baik dari gambar dan juga suara. Tetapi ketika ada solusi menggunakan power bank, kami membuat lubang di case-nya untuk bisa nyolokin power bank. Akibatnya setelah dibuat lubang itu, suara angin masuk. Jadi video kami dalam perjalanan ke Cidaun ini rata-rata noise-nya tinggi banget. Nah, itu kendala yang kami hadapi pada perjalanan kami hari ini. Ternyata rekamannya suaranya kurang baik karena terlalu noise. Untuk gambar tetap bagus, tetapi untuk suara itu ada penurunan kualitas karena sekarang noise-nya cukup tinggi. Nah, pagi ini aku punya solusi sedikit ya, dimana casingnya itu, yang casing waterproofnya itu kan dibolongin awalnya. Nah, sekarang aku coba tabel dengan tisu di casing waterproofnya. Hasilnya seperti apa nggak tahu, nanti kita lihat. Mudah-mudahan tisu ini juga menghambat noise sedikit ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau ini berhasil ya udahlah, aman. Tapi kalau ini nggak berhasil, mau nggak mau kita cari solusi lain, karena solusi power bank menurut kami itu suatu terobosan baru, tapi efek sampingnya noise suaranya jadi besar. Berarti kita harus cari solusi yang lain, untuk suara. Kalau kemarin kita cari solusi untuk baterai, sekarang kita akan mencari solusi untuk suara. Ya teman-teman, mudah-mudahan video rekaman hari ini, pagi ini, membuahkan hasil yang lebih baik dari yang kemarin. Oke, kita kembali ke perjalanan kali ini. Ya, kita sebentar lagi sampai di Cidaun, setelah barusan kita di Jayanti membeli bahan bakar. Pantai. Ini juga kita jalannya kesiangan ya. Tadi rencananya kita jam 9 udah jalan, tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin ya macam-macam alasannya, akhirnya kita baru sekarang nih jam 11, setengah 12 baru mau berangkat. Nah, ini sebelah kanan kita mengarah ke Ciwidey, kalau lurus itu ke Cianjur ya, Sindang Barang. Jadi teman-teman yang dari Cidaun atau dari Pangandaran, kalau kita lewat Pansela, Pantai Selatan, itu berhentinya berbeloknya di sini mengarah ke Ciwidey. Ya, kita mulai tanjakan-tanjakan. Kalau kemarin kita dari Ciwidey ke sini kebanyakan turunan. Nah, sekarang kita hari ini untuk kembali ke Ciwidey dari Cidaun, kita akan banyak menemui tanjakan-tanjakan. Mudah-mudahan semua kendaraan bisa manjat atau naik dengan selamat ya. Kalau ini ada 2 motor yang kemampuannya gak maksimal.
oke, dia karena Vario baru ya. Tapi untuk yang di depan itu Mio itu udah kondisi kurang bagus. Dan ini juga yang saya gunakan motor Beat ya, nggak maksimal juga powernya ya, tapi mudah-mudahan inilah kita jalan. Tanjakan lagi, sebentar tanjakan. Ya. Iya, kita sekarang sudah ada di daerah Naringgul. Naringgulnya tapi masih agak di bawah, di mana masih banyak pohon kelapa. Tadi masih ada bau-bau pantai ya. Bekas kebakaran atau apa ya? Tangkap gitu. Tanjakan. Belok. Tapi masih selama di Naringgul ini mungkin kita nggak terlalu terjal ya. Nanti kita masuk ke pegunungan itu kalau Balai Gede kalau salah namanya. Di Balai Gede itu nanti kita akan mendapati tanjakan-tanjakan yang lebih ekstrim. Kalau di sini tanjakannya masih oke lah. Pemandangannya cukup bagus, tapi sini lebih ke karet kayaknya ya. Pohon-pohonnya karet. Mengapa? Selamat datang Kecamatan Naringgul. Ya, kalau tadi kita ada di ada di Cidaun, ya sekarang di Kecamatan Naringgul. Nah, mulai dari sini nih kita lihat banyak lagi ada proses pelebaran jalan sampai Ciwidey nanti kali ya, sampai Balai Gede. Ya, Mama Susi ada di depan dan juga Fitri di depan lagi satu. Kita satu kelompok
orang Bogor. Dari Bogor naik motor ke Cidaun. Wih. Ini baru turunan keren. Wih, ada apa ini? Ada acara apakah? Ada bazar kayak atau pasar malam? Wih, kita joget, kita joget. Woi, joget. Pertamini, Petco ada Pertamax. Masih di Naringgul. Ini sampai ke tebing hijau dan tebing putih aja belum sampai ya. Berarti kita nanti harus lebih banyak istirahat. Hip 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 hip. Masih narik dulu. Hei. Ya, kita sudah mau memasuki hutan ini kayaknya. Setelah desa atau perkampungan Naringgul kita lewati, sepertinya sebelum hutan kita harusnya masuk ke persawahan dulu nih. Ya, Naringgul persawahan, baru hutan, nanti masuk ke Balai Gede, baru ke Ciwidey. Tapi di kiri kanan kita udah hutan ini. Wih. Mulai nanjak-nanjak nih. Kita deh paling belakang nih. Luar biasa. Lalanya kelak-kelok. Lucu. Belak-belok, belak-belok. Depan kita hutan. Itu nanti kalau kita sudah masuk itu baru tanjakannya luar biasa. Tanjakan demi tanjakan akan kita hadapi. Ini satu lagi di jangan sampai. Ya, masuk hutan kita, kiri jurang, kanan tebing. Dengan kondisi jalan yang cukup menanjak, tapi
tapi kita nggak punya tenaga nih, kita terlalu lambat. Power baru dapat lagi setelah tadi bilang yuk power dapat, jangan sampai. Iya, wih mantap pemandangannya. Mau moto? Kak, mau moto nggak? Mau moto? Nanti deh di yang hijau, tebing hijau berhenti. Iya, lika-liku. Jalannya lika-liku. Oke teman-teman, sepertinya video akan kami akhiri dulu di sini karena kami akan segera beristirahat dan perjalanan akan kami lanjutkan lagi setelah kami melepas lelah. Semoga teman-teman bisa menikmati video perjalanan bagian pertama ini dan bisa mengambil manfaat. Siapa tahu teman-teman juga akan melewati jalur ini. Oke teman-teman, jangan lupa juga tonton video kami berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain, istirahat dulu? Gimana kita duduknya? Yang adem, sono, terus yang adem. Apa kanan? Ayo, mundur. Turun dulu. Ngadepin motor bener sama. Tanjakannya gila ini. Gembos ini. Enggak, ini banget.